Izin Pak, selamat Ya, untuk live tadi ini sudah melakukan seminar sama Pak Tato. Nggih. iya langsung live nggak apa-apa. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Berarti ini warahmatullahi untuk, wabarakatuh. kan tadi udah saya record. Kalau kesalahan, Pak Zaini ini kayaknya satu-satu dulu ya Pak Zaini ya. Tadi saya bilangnya jam 9.17 ya. Oh, iya iya Nih, Pak, maaf Pak, maaf Pak. Iya iya. ini Bu Bu ini aja baru masuk juga. Oh iya saya izin live dulu Pak ya. Iya 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 boleh boleh. Dulu Atul Maimunah. Mbak Lulu Atul Makmunah sudah ditunggu sama Pak Kapus? Nggak ada ya? Keluar ya Mbak Hane ya? Tadi nungguin Pak Kapus, ini Pak Kapus Iya, sudah masuk. malahan keluar ini ibunya. Coba saya telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Naseuddin. Pak Naseuddin. Nur Fani Ramadan. Yang masih di sini berarti masih menunggu tutor ya? Mbak Hornisa sama siapa? Sama Pak Farido Fuad, Pak. Oke, tadi pagi udah ketemu saya sih. Mudah-mudahan ntar lagi masuk ya. Oh iya. Tadi subuh saya chat, beliau bilang insya Allah iya. Oh iya, Jadi tinggal nunggu mungkin. oke oke. Kalau Bu Leliana dengan siapa? Pak Mujib, Pak. Apa Mujib? Kalau Mas Iya. Denny, Iya Pak. Mas Denny sama siapa? Tutornya, dosennya. Ya Pak Edi, tapi sudah masuk satu-satu katanya Pak. Oh iya, oke. Ditunggu ya Mas Denny ya. Kalau Iya. Pak Yanto dengan siapa? Sama. Bu Yuyun. Oh Izin Bu lagi. Yuyun. Oke 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 oke. Nah ini Mbak Nurfani Ramadan, silakan Mbak. Ini sudah ada Pak Nasihuddin Mbak. Bisa langsung masuk ke ruangan ya? Sudah, Bapak. Oh sudah. Ya bisa langsung live ya Mbak ya? Ya, siap. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Matur nuwun Pak Nasihuddin nggih. Iya, gitu. Mbak Nurul sudah selesai sempro. Bapak punten saya izin ke Pak Dekan dulu ya, nggak ada kayaknya udah WA. Boleh boleh. Oke, Makasih ya, aman. nanti koordinasinya WA ya. Makasih. Siap. Oke oke. Sukses semuanya. Amin 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 amin. Ini berarti Pak Selamat stay tune di sini sampai jam 12 ya. Ya kadang-kadang aja sih Pak, kalau misalnya ada panggilan dari Pak Rektor ya saya keluar dulu gitu. Ya,
Ojo ndredeg Pak Zaini. Bu Hana, saya izin rekod, Bu Hana. Ya, Pak silakan. Selamat yang ada. Gimana itu ya Pak ya? Udah bisa record itu. Oh, di breakout roomnya Pak? Ya, recordnya nanti di record room. Udah ditunggu tuh sama Pak Kapus. Iya, Pak Muslihuddin. Ya, silakan masuk ya. Tanya sudah tanya di room ini juga. Nah, baru direkam sekarang. Oh, ini siapa? Pak ini ya? Oke, sudah? Sudah, kalau sudah gantian nanti ya. Saya di sini apa keluar, Pak? Ya, Bah, bah, tolongin dong. oke. Sekarang Pak. Keluar. Oh ya, Pak Zaini, Pak. Pak Zaini. Pak Zaini sudah merekam? Nanti tinggal nunggu Bu Khalifah keluar dulu ya. Belum, Iya, Pak. belum, belum, belum di, belum di. Oh, istri keluar dulu. Jadi belum di. Keluar breakout, Bu. Bu Khalifah. Lift Ya, baik, Pak. room
breakoutnya diklik, yang breakout, biar kembali ke room utama. Sudah, Pak. Oke, tadi sepertinya Bu siapa Bu Khalifah itu belum belum apa ya? Belum Rekam, Pak. record kayak. Tapi nggak tahu Oh, kalau ya, saya juga nggak terlalu ini ya. Cuman kalau dari Pak Zaini kan ada kita harus accept bahwa ini di record kan gitu. Oke, silakan Pak. 5 menit ya. iya, Pak. Yang PPT, Pak ya? Ya, Pak Zaini dari mana ini? Aslinya? Iya, Pak. Asli dari mana? Saya asli dari Jambi, Pak. Jambi. Lumayan ya. Ya. Gimana? Belum ketemu. Oh, saya langsung, Pak ya? Oh, saya, ya bentar, bentar. Apa? Itu sudah sudah. Iya, iya. Heeh. Di bagian bawah kan ada bagikan layar. Iya, Pak. Kelihatan atau tidak, Pak? Sudah jelas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Dosen Edi Waloyo, MPD. Sini saya akan memaparkan daripada proposal saya yang berjudul
pengaruh video pembelajaran interaktif dalam pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam terhadap daya ingat siswa kelas 9 MTS swasta Irsadul Ibad. Jadi nama saya M. Zaini dengan NIM 2281130421, program studi PJJ-PAI, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Perseh Negara Cirebon, dengan dosen pembimbing Bapak Edi Waloyo MPD. Adapun latar belakang dari proposal saya, yaitu pembelajaran SKI masih dominan ceramah. Artinya berangkat dari kondisi pembelajaran SKI yang masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif dalam proses belajar. Kemudian, adapun daya ingat siswa terhadap materi tergolong rendah, terutama karena materi SKI bersifat naratif dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Kemudian, adapun solusinya dari yang kami rencanakan yaitu penggunaan video pembelajaran interaktif, karena secara teori media ini mampu meningkatkan retensi melalui kombinasi visual, audio, dan keterlibatan siswa. Dan selain itu, pendidikan saat ini berada dalam era transformasi digital, sehingga madrasah perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, sehingga perlu digital ini untuk dikembangkan di madrasah. Namun, dalam penelitian kami masih perlu penelitian empiris di tingkat MTS untuk membuktikan apakah video interaktif benar-benar berpengaruh terhadap daya ingat siswa atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan. Itu yang melatar belakangi. Kemudian identifikasi masalah, itu ada metode konvensional, yang mana metode pembelajaran yang masih konvensional membuat siswa cenderung pasif, sehingga guru lebih dominan menjelaskan sementara siswa hanya mendengar, sehingga keterlibatan belajar kurang optimal. Kemudian minim media interaktif. Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim. Dalam materi SKI membutuhkan visualisasi agar lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, guru belum optimal menggunakan yang ketiga, retensi rendah. Artinya, akibat dari kondisi minimnya media interaktif tadi, retensi atau daya ingat siswa terhadap materi tergolong rendah, sehingga siswa sering lupa materi yang sudah dipelajari. Dan yang keempat, Kenapa? ada Pak muncul Pak? PPT-nya hilang. Bentar Pak ya. Kelihatan Pak? Pak dosen udah nampak belum? Sudah, lanjutkan. Oke. Jadi masih dalam mengidentifikasi masalah. Jadi guru belum optimal menggunakan video. Walaupun sebenarnya guru sudah mengenal media video, namun penggunaannya yang belum optimal dan belum bersifat interaktif. Kemudian yang terakhir, riset gap MTS. Yaitu berdasarkan kajian penelitian sebelumnya masih terdapat research gap, khususnya penelitian tentang penggunaan video interaktif pada mata pelajaran SKI di tingkat MTS. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Kemudian pembatasan masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka perlu yang namanya pembatasan masalah. Maka saya membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Ada fokus video interaktif.
Jadi penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan video interaktif sebagai media pembelajaran. Yang kedua, mata pelajaran SKI. Jadi hanya khusus yang kami teliti itu pelajaran SKI, tidak ada pelajaran yang lain. Dan yang ketiga, itu hanya khusus kelas 9 MTS. Jadi kelas yang lain tidak kami ikutkan karena ini penelitiannya hanya untuk kelas 9 MTS. Kemudian eh, variabel daya ingat itu yang diukur hanya daya ingat siswa, bukan aspek lain seperti motivasi atau hasil belajar secara umum tidak. Dan kemudian yang terakhir materi kurikulum kelas 9 sehingga tetap relevan dengan pelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian ada pun rumusan masalah. Eh, yang pertama ada kondisi pembelajaran sebelum video. Jadi berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama kondisi pembelajaran sebelum video itu maksudnya pembelajaran SKI sebelum menggunakan video interaktif khususnya terkait daya ingat siswa. Kemudian yang kedua penerapan video interaktif, yaitu bagaimana cara penerapan video tadi dalam pembelajaran SKI di kelas 9 MTS. Dan yang ketiga, eh, pengaruh terhadap daya ingat. Apakah terdapat pengaruh penggunaan video interaktif terhadap daya ingat siswa atau tidak? Maka tiga rumusan masalah ini menjadi dasar untuk mengetahui kondisi awal, proses perlakuan, dan hasil atau pengaruh yang ditimbulkan. Kemudian yang selanjutnya tujuan penelitian. Jadi yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan kondisi pembelajaran SKI sebelum penggunaan video interaktif dan sesudahnya. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan bagaimana penerapan video interaktif dalam proses pembelajaran di kelas 9 MTS. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh penggunaan video interaktif terhadap daya ingat siswa. Jadi dengan tujuan penelitian ini, penelitian tidak hanya melihat proses penerapan media, tetapi juga mengukur dampaknya secara nyata terhadap daya ingat siswa. Kemudian, adapun manfaat penelitian, penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dalam pendidikan Islam, khususnya pada mata pelajaran SKI. Sedangkan secara praktis, eh, bagi guru penelitian ini dapat menjadi alternatif, dia menjadi alternatif media inovatif, yaitu untuk media pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik. Sedangkan bagi siswa, video interaktif ini dapat membantu memudahkan memahami materi dengan lebih mudah dan meningkatkan daya ingat. Sedangkan untuk sekolah, yaitu hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan pembelajaran digital di lingkungan madrasah. Dan bagi peneliti lain, itu sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian lanjutan yang relevan. Oke, lanjut Kemudian, selanjutnya. ya Pak, Ya, langsung ke metodologi, Pak. langsung metodologi Pak ya. Adapun metodologi, yaitu ada metodologi pendekatan kuantitatif. Karena bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh video interaktif terhadap daya ingat siswa secara statistik. Kemudian metode yang digunakan adalah kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental karena peneliti tidak dapat mengacak kelas secara penuh, tetapi menggunakan kelas yang sudah ada. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah pretest atau post-test control group design. Artinya terdapat dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Nah, kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan video interaktif, sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran biasa. Kemudian kelompok kelompok eksperimen PS kontrol, artinya eh, kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan video interaktif, sedangkan kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran biasa. Jadi eh, sebelum dan sesudah perlakuan, kedua kelompok diberikan pretest dan posttest untuk melihat perbedaan peningkatan daya ingat siswa. Adapun yang selanjutnya variabel dan analisis data. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu video pembelajaran interaktif, yaitu media yang digunakan sebagai perlakuan dalam pembelajaran. Sedangkan variabel terikat yaitu daya ingat siswa yang diukur melalui hasil tes sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk mengumpulkan data, eh, saya menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada tes pretest atau posttest untuk mengukur peningkatan daya ingat. Yang kedua ada observasi, yang ketiga angket, dan yang keempat itu dokumentasi. Adapun eh, analisis, analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap. Dimulai dengan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum pada data yang telah kita cari. Kemudian dilakukan uji normalitas atau homogenitas sebagai syarat uji statistik. Dan selanjutnya dihitung dengan again score untuk melihat peningkatan hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan uji T untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Maka dengan analisis ini hasil penelitian dapat diuji secara objektif dan ilmiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis dan rencana penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu hipotesis nol atau H0, yaitu menyatakan bahwa tidak dapat berpengaruh penggunaan video interaktif terhadap daya ingat siswa. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan video interaktif terhadap daya ingat siswa. Yang selanjutnya adapun tahapan penelitian dari yang pertama ada persiapan yaitu penyusunan instrumen, validasi dan perizinan penelitian. Dan yang kedua ada pelaksanaan eksperimen yaitu pemberian pretest, perlakuan pada kelas eksperimen, dan pembelajaran biasa pada kelas kontrol. Dan yang ketiga ada analisis data, yaitu pengumpulan data melalui tes, observasi, angket, dan dokumentasi. Dan yang keempat ada yang keempat analisis data tadi. Kemudian yang kelima itu ada pelaporan, artinya pelaporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Maka dengan tahapan ini penelitian diharapkan ya berjalan sistematis dan terarah. Demikian Pak dosen dari kami. Oke, terima kasih Pak Zain. Pemaparannya sudah sangat luar biasa dan saya ucapkan selamat sudah sampai pada titik ini, gitu ya. Ya Pak. Ini event yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya, karena kita bicara tentang seminar proposal, setelah tadi membaca dari judul, kemudian rumusan masalah, sampai dengan tujuan penelitian dan sampai dengan metodologi,
maka ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama itu berkaitan dengan daya ingat, gitu ya, Iya, Pak. Ya. daya ingat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini nanti penelitiannya adalah penelitian kuantitatif yang korelasi atau kuantitatif yang melihat sebab akibatnya, gitu. Nah, itu yang perlu di. Kalau menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut kami itu yang korelasi, Pak. Artinya daya ingat yang tadinya lemah, bagaimana caranya dengan korelasi dengan video itu bisa menjadi lebih kuat seperti itu, Pak. Jadi bentuknya korelasi. Ya, makanya yang perlu ditanyakan adalah korelasi. Kalau korelasi, berarti nanti alat ukurnya apa? Alat ukurnya apa? Oh, Pak. Alat ukurnya apa kalau korelasi? Kalau korelasi, alat ukurnya kita menggunakan pretest dan juga protest, yaitu antara sebelum dan sesudah. Sebelum sebelum adanya video dan sesudah dengan video seperti itu, Pak. Iya, maksudnya diukurnya sepakai apa? Pretest dengan soal, Pak. Soal. Soal apa? Eh, so, dengan soal dengan soal materi yang kita pelajari saat itu, kemudian kita buat soal seperti ujian itu kan kita lihat bagaimana kira-kira soal yang sama antara soal sebelum em, menonton video dengan soal sesudah menonton video. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti kalau kayak gitu, nanti yang dites apanya? Siswanya, Pak. Iya, betul. Yang dites siswanya. Maksudnya, yang namanya tes itu kan berarti ada apa namanya? Ada indikatornya. Nah, yang di menjadi indikator adalah yang mau dites itu adalah daya ingatnya atau pemahamannya. Kalau rencana saya itu daya ingat, Pak. Daya ingat. Tapi Daya ingat itu ngeceknya bagaimana? eh, dari umpama nih, dalam video tadi menampilkan sebuah cerita, cerita Nabi Sulaiman. Maka nanti dalam soal tadi itu ya menampilkan beberapa pertanyaan yang apa namanya tidak lepas dari dalam isi video cerita Nabi Sulaiman tadi seperti itu umpamanya. Bapak tuh mau mengukur tentang daya ingatnya atau pemahaman siswanya? eh tapi lebih bagus pemahaman, Pak ya. Itu bagaimana, Pak? Nah, iya. Jadi itu yang perlu nanti menjadi refleksi bagi Bapak Ya. untuk sebelum lebih jauh untuk melangkah ke pengambilan atau pembuatan instrumen dan sebagainya. Kalau mau pengaruh tidak apa-apa, media interaktif, kemudian terhadap pemahaman apa tadi itu di situ. Mata apa mata pelajarannya apa? Fikih, SKI, Pak. SKI. Nah, begitu terhadap pemahaman materi SKI atau mungkin tentang bab apa. Begitu itu lebih pengaruh nggak apa-apa. Tapi kalau cuma mau melihat bahwa apakah ada hubungan antara
video interaktif dan eh, daya ingat. Nah, itu bisa, tetapi pakainya adalah korelasi. Gitu. Nah, itu nanti menjadi pertimbangan yang harus Bapak pertimbangkan sebelum kita membahas lebih lebih dalam. Artinya, karena itu eh, nanti akan mempengaruhi dari sisi penulisan latar belakang, teoretikal, landasan teori, sampai dengan metodologi. Itu. Jadi itu nanti yang perlu di apa namanya? Perlu diluruskan ya. Iya Pak ya. Jadi Nah, nanti kira-kira Pak Zen mau kemana nih gitu loh ya. dari judulnya itu Pak ya, maksudnya mau ke pemahaman apa ke daya ingat seperti itu Pak ya. Karena kalau nanti Pak Zen ternyata pengen daya ingat, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan atau yang ingin dicek itu sebenarnya bukan daya ingatnya, tapi yang ingin diketahui itu adalah karena masih apa namanya siswa menggunakan media interaktif ya, yang daya ingat itu intinya kan mau buat melihat bahwa apa namanya pemahaman daripada siswa terhadap materi itu seperti apa kan gitu. Intinya kan pengetahuan atau kemampuan yang diperoleh oleh siswa itu seperti apa kan larinya sebenarnya ke situ, bukan pada daya ingatnya gitu. Kecuali kalau mau melihat hubungan saja, hubungan video interaktif dan eh, daya ingat kan gitu. Ya Pak. Ya paling itu ya, nanti paling itu dulu. Nah kemudian nanti direnungkan dulu, mau korelasi atau kualitatif kan gitu. Sorry, mau korelasi atau kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif berarti nanti bukan pada daya ingat, tetapi pemahaman terhadap materi SKI kan gitu. Tapi kalau mau daya ingat berarti judulnya bukan pengaruh tapi hubungan kan gitu. Hubungan antara interaktif dan. Nah, itu nanti bisa dipelajari atau mungkin bisa direnungkan dulu sebelum mengambil keputusan mau ke yang kuantitatif tapi yang eh, apa namanya melihat kemampuan siswa atau cuman mau melihat hubungannya saja gitu ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, mungkin begitu dulu ya, Pak. Iya Pak, Nanti siap. silahkan nanti setelah revisi atau mungkin setelah memutuskan bisa diupload di Google Drive, nanti linknya akan saya bagikan. Gitu ya. Iya Pak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Eh, jadi untuk selanjutnya saya komunikasi melalui WA Pak ya. Ya, Melalui. WA nanti untuk berkas nanti pakai Google Drive. Gitu ya. Oh iya Pak. Oke. Oke, silakan ditutup. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penguji, Bapak Dosen Edi Waluyo MPD yang telah memberikan kesempatan dan juga waktunya sehingga saya bisa melakukan seminar proposal pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi eh, semangat saya untuk melakukan penelitian dan juga nantinya bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa semangat. Terima kasih. Oke. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah screenshot, Pak? Iya, Pak. Screenshot dulu. Oke, sudah, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak ya. Oke, Oke, terima kasih banyak, Pak. sama.